Halo teman-teman, selamat datang di channel Cynthia Zoya. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik. Kasus-kasus kayak gini tuh yang kira-kira 69%-nya bisa terpecahkan dan sisanya cuma jadi misteri. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, silakan kalian klik subscribe dulu dan like video ini jika kalian suka. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama, Villisca X Murder House. Tahun 1912, keluarga Moore tinggal di rumah bercat putih di kota kecil Villisca, Iowa. Pada suatu malam, Joe dan Sarah Moore tidur di lantai atas, sedangkan keempat anak mereka tidur di ruangan yang lain. Dan ada juga 2 orang teman dari anak mereka yang ikut berkunjung dan menginap di sana. Dan siapa sangka mereka semua akan tewas mengenaskan malam itu. Pada dini hari, seseorang mencoba masuk ke rumah keluarga Moore yang entah siapa. Yang mengerikannya, satu lengannya membawa lampu minyak yang redup dan lengan yang lainnya membawa kapak yang besar. Dan pada suatu hari, akhirnya ada seorang tetangga yang menemukan keluarga itu semuanya tewas bersimbah darah, mati secara mengenaskan, dibantai oleh sebuah kapak. Ya, menurut penyelidikan, kepala Joe yang diketahui adalah seorang ayah dari keempat anaknya tadi. Dia mendapat 30 kali hantaman di kepalanya. Dan ada juga kejanggalan, seperti si pembunuh semacam melakukan ritual setelah membantai semua orang. Misalnya membungkus semua kaca dengan kain dan menutupi kepala korbannya dengan spray, kecuali kepala si Joe ini. Dan si pembunuh juga meletakkan daging mentah di ruangan tengah, dan di atasnya itu ada sebuah gantungan kunci. Namun pihak kepolisian tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa dibalik semua ini. Lalu pada akhirnya mereka menutup kasus itu tanpa kejelasan. Dan gak lama setelah pembunuhan yang terjadi di keluarga Moore, di tempat lain juga diketahui ada pembunuhan yang polanya mirip, seperti kapak besar, lampu minyak tua. Tapi tetap saja, polisi tidak berhasil mencari hubungan antara kasus tersebut. Dan ya, kini rumah keluarga Moore jadi semacam hotel dan semacam museum bagi mereka yang berani untuk masuk dan menginap di sana. Apa kalian berani? Dan di sana terpampang pelang bertuliskan Villisca X Murder House. Yang kedua, The X-Men, si penggemar musik jazz. Oke, siapa dari kalian di sini yang penggemar musik jazz? Gue termasuk. Dari Mei 1918 hingga Oktober 1919, warga New Orleans dan sekitarnya Louisiana gempar oleh teror pembunuhan yang cukup membingungkan. Ya, korbannya ini beragam, mulai dari lansia, gadis miskin, peranakan Amerika Itali, pemuda laki-laki, bahkan ibu hamil. Kebanyakan pembunuhan ini dilakukan oleh kapak milik si korbannya sendiri. Dan warga akhirnya menjulukinya sebagai The X-Men, pria berkapak. The X-Men ini juga semakin terkenal setelah dia menulis surat kepada
surat kabar lokal. Dan ia bersumpah akan kembali datang untuk membunuh pada tanggal 19 Maret tahun 1919. Dan yang unik di sini, The X-Men ini mengaku sangat menyukai musik jazz. Maka dari itu, dia tidak akan membunuh orang yang memutar musik jazz di rumahnya pada malam tanggal itu. Sontak warga bersepakat untuk beramai-ramai memutar musik jazz pada malam itu. Suasana kota pun begitu hingar, tapi tetap was-was. Dan ternyata The X-Men menepati janjinya. Tak ada orang yang mati pada malam itu. Sampai sekarang, identitas dan motif The X-Men ini belum terungkap. Konon katanya dia sudah ditembak oleh seseorang yang juga tidak dikenal. Tapi tetap tidak ada kabar pasti tentang itu semua. Tapi kisah ini sudah menjadi inspirasi untuk novel, serial TV, komik, hingga musik. Sekali lagi, gue ingetin kalian untuk subscribe channel gue dan like videonya jika kalian suka. Dan buat yang udah nonton videonya sampai habis, terima kasih banyak and see you next time.